Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Bertemu kembali pada pembelajaran PAIBP kelas 10 di semester genap ini mengambil tema menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan jinah untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Bersama saya, Ibu Dewi Arianti, mudah-mudahan kalian semua bisa menerima ilmu ini dengan baik. Sebelum mengawalinya, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahim. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini kita memiliki tujuan pembelajaran. Diharapkan peserta didik mampu meyakini bahwa pergaulan bebas dan jinah merupakan larangan agama. Yang kedua, membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan perbuatan jinah dengan berhati-hati dan menjaga kehormatan diri. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis Quran Surat Al-Isra 32 dan An-Nur ayat 2, serta hadis terkait tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang keempat, diharapkan kalian mampu membiasakan diri membaca dengan tartil Quran Surat Al-Isra 32 dan An-Nur ayat 2, serta hadis terkait. Yang kelima, diharapkan kalian mampu menghafalkan dengan fasih dan lancar Quran Surat Al-Isra 32 dan An-Nur ayat 2 serta hadis terkait. Dan terakhir, kalian mampu menyajikan paparan mengenai bahaya larangan pergaulan bebas dan pergaulan zina. Anak-anakku sekalian, kita lihat gambar yang Ibu siapkan. Sini ada dua orang laki perempuan ya. Sepasang perempuan dan laki-laki sedang duduk di tepi pantai berdua-duaan saja. Ini kita analogikan dua yang sedang memadu cinta tanpa ikatan yang halal ya, ditemani oleh setan di situ yang akan menjerumuskan kepada perbuatan zina. Ini hati-hati anak-anakku, jika kalian laki perempuan berada di tempat sepi berduaan saja, maka setan akan menemaninya dan membisikkan kepada kita untuk melakukan perbuatan zina. Nauzubillah min dzalik. Baiklah, kita langsung kepada materi tentang larangan zina atau perbuatan zina ini. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32, kita akan membacakan bersama-sama. Perhatikan, Ibu akan memberikan contoh dan kalian ikutin ya. Ini diharapkan kalian mampu menghafalnya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wasa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk ya. Ini diharapkan nanti di akhir pembelajaran kalian akan mengerjakan pekerjaan tugas yang Ibu berikan, yaitu menganalisis hukum tajwid serta menerjemahkan secara perkata ya. Nanti di buku catatan ditulis seperti gini, wala taqrabu, dan janganlah kalian mendekati az-zina, perbuatan zina, innahu kana, sesungguhnya zina itu fahisyah ya, perbuatan keji, wasa'a sabila ya, dan buruk sabila, jalan gitu. Selanjutnya anak-anakku, tentang zina, apa pengertian perbuatan zina itu? Zina secara bahasa berasal dari kata zana yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam.
Selanjutnya, hukum perbuatan zina. Para ulama telah bersepakat bahwa hukum perbuatan zina adalah haram, yaitu haram punya pengertian jika dilakukan mendapatkan dosa, jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Selanjutnya, apa hukuman bagi pelaku perbuatan zina? Hukuman untuk perbuatan zina muhson. Jadi ada dua macam, ya pelaku itu ada yang muhson, ada yang ghair muhson. Kita bahas terlebih dahulu zina muhson. Ya, jadi zina muhson adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Nah, hukuman untuk pelaku zina muhson yaitu hukuman dera atau cambuk sebanyak 100 kali. Hukuman rajam yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. Ya, itu bagi yang sudah menikah atau yang disebut dengan zina muhson. Selanjutnya, hukuman untuk perbuatan zina ghair muhson. Zina ghair muhson adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah. Adapun hukuman untuk pelaku zina ghair muhson adalah apabila pelaku zina ghair muhson adalah gadis dan perjaka, maka hukumannya adalah dera atau cambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Ya, ini para ulama menyebutkan 1 tahun. Nah, yang kemudian apabila pelaku zina ghair muhson adalah janda atau duda, ya, maka hukumannya adalah dera 100 kali dan hukum rajam hingga meninggal dunia. Nah, ini ya. Selanjutnya anak-anakku, untuk hukuman perbuatan zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP ya yang ada di negara kita ini adalah dalam pasal 284 KUHP, pelaku perbuatan zina dapat diancam dengan hukuman 9 bulan penjara. Nah, ini berdasarkan tuntutan ya dari pihak pasangan yang melakukan zina tadi gitu ya. Jika dirinya merasa dicemarkan atau dia tidak ridho, tidak rela gitu ya, pasangannya melakukan perzinahan, dia bisa melakukan tuntutan ya, bisa dikenakan hukuman itu kalau sudah ada tuntutan dari pasangan pelaku zina tadi ya. Nah, anak-anakku sekalian, sedangkan dalam ketentuan Islam ya, hukuman bagi para pelaku zina baru dapat diterapkan apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria atau berupa syarat. Jadi pertama, perzinahan dilakukan di luar hubungan perkawinan yang sah dan disengaja, gitu ya. Perzinahannya disengaja. Yang kedua, pelakunya adalah mukallaf, itu orang yang sudah dewasa atau terkena hukumnya, sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang benar, itu mukallaf. Lalu yang ketiga dilakukan secara sadar tanpa paksaan. Nah, yang keempat terdapat bukti-bukti telah terjadinya perzinahan. Ya, bisa dikatakan perzina kalau ada bukti. Setidaknya ada 3 alat untuk menjadikan pembuktian perbuatan zina gitu ya. Yang pertama adanya saksi, yaitu 4 orang saksi laki-laki, ya 4 orang yang beragama Islam, balik, dia adil, dia orangnya ingatannya bagus gitu ya. Nah, syaratnya. Lalu juga ada pengakuan dari pelaku. Nah, yang terakhir adanya korina atau indikasi kehamilan ya. Jadi sudah terbukti adanya yang melakukan perzinahan yang hamil, maka ini bisa dikatakan bisa dituntut atau bisa dikatakan suatu perzinahan. Nah, mungkin itu saja materi untuk pertemuan pertama ini. Ada tugas yang tadi Ibu sebutkan, yaitu kalian menganalisis hukum tajwid Quran surat Al-Isra 32 tadi, lalu menerjemahkan secara per kata. Kerjakan di buku tulis, di buku catatan kalian. Nanti kita akan menganalisisnya secara bersama-sama. Terima kasih banyak atas perhatiannya untuk pertemuan pertama di bab tentang larangan mendekati zina atau pergaulan bebas ini. Sudah selesai, mohon maaf kalau ada salah kata. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.